Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Innal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna alimul ghaib wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wassalatu wassalam ala nabil huda wal hikmah wa khataman nabiyyin wa imamul mursyidin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak Penasehat, Bapak para badal, Bapak para pengurus yayasan, Bapak pengurus perguruan, singkatnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah perguruan Tarekat Haq Naksabandi yang mengikuti zikir jahar online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta izinnya lah pada kesempatan ini sehingga kita dapat hadir di majelis zikir perguruan Tarekat Naksabandi dalam keadaan sehat walafiat serta dapat melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Semoga apa yang kita laksanakan, yang kita amalkan, yang kita imani selalu dalam iman, selalu dalam rahmat dari Allah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, syafaatnya, semoga juga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini malam akhir daripada bulan Sya'ban, dan insyaallah besok malamnya kita akan melaksanakan sholat tarawih ya. Kita akan awali pada malam Sabtu ya, di mana kita sudah ada pengumuman ya terkait tentang ya sholat tarawih yang malam besok malamnya. Dan sehubungan dengan itu juga salah satu jamaah kita ya sebagai pengurus, sebagai ketua ya di perguruan ya, yaitu Bapak Surahman ya. Ini yang ada jamaah senior yang sudah makom bayan ya, sudah di bayan ketiga. Ini merupakan salah satu jamaah kita yang luar biasa ya, tingkat keyakinannya, tingkat keistiqomahannya ya di dalam ilmu ini, sehingga betul-betul menemui sebagaimana yang mereka imani dan yang mereka amalkan benar. Nah, ini juga patut kita padanya, patut kita ya ambil sebagai contoh buat kita semua bahwa beliau luar biasa ya, sabar. Kalau kita melihat dari latar belakang itu bukan seorang ustaz, kiai atau tuan guru ya, tetapi orang biasa. Ini salah satu teman daripada jemaah kita ya, yang sebagai pengawas di BNI ya, Bapak Haji lalu ya Suryawan ya, itu ya beliau lah yang membawa dulu ya pesantren ini ya, itu sebagai amal jariah juga semuanya ya. Itu orang-orang yang membawa kebaikan dan orang-orang yang mengikutinya. Maka kebaikan itu ke kita juga ya. Itu sebabnya orang berlomba-lomba ya mencari keluarga, sahabat untuk bisa ikut di situ ya. Man dalla ala khairin falhu fa'ilih. Fa'iluhu, orang-orang yang mengajak, yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada saudaranya, kepada yang lainnya, maka apa yang mereka perbuat kepada kita juga kita mendapatkannya kan gitu. Itu sebabnya kita saling mensyafaat, mendoakan atau saling kita mengingatkan. Ya, terkait persoalan ini adalah hal-hal yang sangat penting ya sekali untuk kita menjadikan support ya, semangat buat kita
itu membuktikan terhadap apa yang diyakini, yang diamalkan. Nah, itu sebagai bukti yang real, yang nyata ya. Nah, jadi kita hanya mengikuti sebagaimana yang kita sudah dibimbing, imani, amalkan, itu selesai sebenarnya. Ya terkait pada persoalan-persoalan tentang penjabaran, pemahaman, nah, itu yang saya maksudkan, itu di luar semua ya, hanya sebagai pendekatan saja ya, sebagai jalan mereka untuk ikut ya. Nah, itu bukan menjadi jaminan di situ ya. Jaminannya adalah ketika kita sudah ditunjukkan ya, nah, sudah kita imani, kita amalkan, itu istiqomah, dan itu akan kita temui ya. Nah, perkara inilah sebagai ujian buat kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menguji dalam kehidupan kita, diri kita yang hidup dan diri kita yang mati ini diuji. Itu soalnya terkait tentang diri kita yang hidup, yang mengimani, yang mengamalkannya, yang 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 apa namanya istiqomah di dalamnya, itu diuji selama kita menerima sampai detik-detik terakhir. Apakah kita kuat? Apakah kita itu apa namanya tetap menerima, tetap eksis? Itu dia. Soal-soal ini selalu ada. Terlebih daripada almarhum ini kan ya luar biasa lah ya ujiannya. Itu tapi dia kuat. Tidak urusan ya. Mereka ikut mau ndak itu. Baik dia terkait tentang ya keluarga, masyarakat dan sebagainya. Kan begitu ya. Begitu berat lah sebenarnya tantangan-tantangan yang mereka hadapi, tapi kuat. Itulah sebabnya Allah tidak menguji kita kalau tidak sesuai dengan kemampuan kita. Mesti Allah memberi karena dia anggap bahwa kita kuat dan mampu, maka Allah kasih itu. Tapi itu merupakan kebaikan sesungguhnya. Akan menambah derajat itu buat kita tatkala kita memperoleh ujian. Nah, itu bukan berarti itu bahwa Allah membenci, bahwa Allah kita merendahkan, tidak. Kita diuji, ya, itulah akan meninggikan derajat seseorang dengan ujian-ujian yang kita hadapi di situ. Tapi harus kuat gitu. Tapi kalau itu membuat kita lemah, bahkan kita keluar, itu yang sangat berbahaya sekali. Banyak zaman-zaman terjadi seperti itu. Terkait tentang keluarganya yang belum, atau warganya, bahkan saudara-saudaranya, bahkan masyarakat dan sebagainya kan. Itu banyak yang keluar, banyak yang tidak eksis, banyak yang terganggu dengan hal-hal seperti. Bayangkan enggak ya? Tapi almarhum ini sangat luar biasa ya. Saya salut ya. Itu karena kita paham sekali lah. Karena dia banyak cerita tentang persoalan-persoalan ya dirinya, keluarga dia. Beliau hanya mohon keredoan saja. Itu aja modalnya ya. Dan apa ilmu yang sudah terima ini dengan mohon keredoan. Itu ya. Itu yang seringkali tersampaikan lewat WA-nya, lewat pernyataan-pernyataannya, begitu saja ya. Dia tidak pernah membelokkan, tidak pernah membangkang, tidak pernah dia artinya merasa tinggi dan sebagainya. Komitmennya sangat luar biasa. Itu yang patut diikuti kan begitu sebenarnya terkait tentang ilmu ini ya. Itu yang sehingga apa yang dialami dalam prosesi menghadapi nazaknya, menghadapi kembalinya ke Allah kan luar biasa. Benar-benar sesuai dengan harapan ya, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang, setenang-tenangnya ya, setentram-tentramnya kan. Kebahagiaan kita hanya total ya di situ ya. Itulah kebahagiaan yang kekal, yang tidak akan pernah akan tertukar dengan yang lain. Ya sebagaimana Allah nyatakan innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausin khalidina fiha la yabghu anha hiwala. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak mau kembali, tidak mau ada penyesalannya karena secara sempurna dia imani, dia amalkan. Itu sungguhnya. Tetapi kita mengimani ilmu ini tapi mengamalkan yang setengah-setengah. Kalau ada jahar dia hindari jaharnya. Kalau ada kepentingan kewajiban mereka tidak lakukan. Itu kan bagian daripada yang merugikan jamaah itu sendiri sebenarnya kan. Itu makanya soal itu jangan dianggap hal-hal yang remeh, yang enteng. Amaliyah kita zikir ya, sir ada jaharnya. Silakan. Toh juga kembali kepada jamaah sendiri. Kalau jamaah yang mentaati, ikuti, jamaah sendiri yang mengalami, merasakan gitu. Urusan-urusan lain itu urusan sepele sebenarnya. Ini adalah wala zikrullahi akbar. Zikir itu perbuatan yang besar, amal yang besar. Tapi kita
malah kita abaikan, kita tinggalkan. Ditukar dengan yasina, ditukar dengan izib, ditukar, bukan tidak persoalan tidak boleh, ya, tapi boleh disanding dengan itu. Silahkan ya, itu pernyataan Allah itu sangat nyata, sangat surah Al-Kabut ya Allah sampaikan di situ. Itulah sebabnya kita sangat-sangat memperhatikan jamaah ketika dalam kehadiran dan tidak kehadiran itu, karena itu penting menjadi amaliyahnya, menjadi kebaikannya ya terhadap kehidupannya di kehidupan di alam barzah dan alam akhiratnya untuk seterusnya. Nah, itu sebenarnya itu yang mengitari, itu yang datang, itu yang akan memberi syafaat kan begitu kan terhadap amal dan ilmu mereka yang sudah dia perbuat. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan itu apa yang kita perbuat semuanya. Sebenarnya dalil-dalil ini sudah kita jelaskan terkait dengan ini. Cuma bagaimana kita istiqomah saja sebenarnya terhadap petunjuk yang sudah kita terima itu. Dan juga jamaah kita yang tabi'inya juga yang baru-baru ini yang ada di Kalteng itu luar biasa. Sebagai satu pembicaraan di situ ya, melihat sesuatu hal yang beda daripada yang lainnya. Bayangkan itu jamaah kita yang baru tabi'i, apalagi yang sudah high class nih. Tapi ketika ini keliru, ini salah, atau mereka belokkan, nah ini sangat berbahaya. Ibarat kita jatuh di ketinggian, amat parah itu persoalannya itu. Tapi kalau kita jatuh di yang rendah-rendah, yang di bawah kan berbeda kan sakitnya kan begitu soalnya. Makanya semakin tinggi seseorang itu tantangannya, ujiannya semakin, tetapi hikmahnya, yaitu keutamaannya, itu akan diberi lebih daripada yang di bawah kan begitu. Itu sebabnya kita selalu mengingatkan, selalu kita memperhatikannya segitu. Jadi kita kembali sebagaimana yang kita sampaikan bahwa ilmu ini kita imani, kita amalkan istiqomah. Itu saja sebenarnya. Ya, supaya kita tidak terganggu oleh hal yang lain. Apa yang kita dengar, kita lihat, kita pahami. Yang di luar itu omon-omon gitu ya. Hanya bahasan-bahasan, ayo bisa enggak pertanggungjawaban bahasan-bahasan. Terus bagaimana mengaplikasikan dalil-dalil itu? Ini kan itu dalilnya iya, pembahasan iya. Tapi kalau kita pahami keluar misalnya tidak sebagaimana yang kita peroleh kan jadi hal yang sangat berbahaya. Itu saja sebenarnya. Jadi kembali kepada apa yang kita terima itu saja. Itu kunci sebenarnya di jalan kita berubudiyah, beribadah. Itu yang penting. Kalau yang lain itu kan hal-hal yang terkait tentang hablum minan nas, hukukul adamin, hak-hak kita sama manusia, hablum minan nas. Ini yang banyak, ini yang sangat ruwet, yang sangat banyak orang-orang terganggu keimanannya dengan persoalan itu. Itu sehingga mereka jauh dari santren, jauh dari halqah, jauh daripada keimanan. Karena itu sebabnya maka dikatakan Allah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian. Ya kan itu. Diri kita yang hidup mana? Ruh kita kan. Diri kita yang mati mana? Jasad kita. Itu diuji kan berbagai macam ujian-ujian yang sebenarnya. Mana yang lebih berat, mana ya? Semua berat juga ya. Tapi kalau jasad ini ya kita banyak orang yang melihat, banyak orang yang tahu, banyak orang yang menyaksikan kan begitu. Tapi terkait tentang keimanan kan hanya sangat prinsip sekali, tetapi sangat menentukan keberadaan kita di sisi Allah. Itu soalnya. Apakah kita dapat rahmat dari ridhonya? Di situ. Ya, itu soalnya kan adalah kan sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat itu. Itu sebabnya kita belajar ilmu zahir, ada ilmu syariat ini adalah untuk menata diri zahir kita. Belajar untuk ilmu akhirat untuk menata rohani kita supaya ada tempat ya nanti di sisi Allah. Makanya ada makom para nabi, para wali, para aulia ambia kan begitu. Para orang yang soleh di dalamnya. Di situ sungguhnya akan didudukkan sesuai dengan ilmu dan amal mereka. Itu makanya ikuti dan ikuti. Ya. Demikian mungkin penjelasan yang singkat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.